Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera kita semua, salam kebajikan, Rahayu, 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 dan salam harmoni. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pendidikan dalam cengkraman kekuasaan. Pembahasan yang saya akan lakukan pada kesempatan ini merupakan opini saya pribadi, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya mohon maaf yang besar-besarnya. Pada pembahasan ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan pada prodi Ilmu Pendidikan ya pada program S3 yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana pendidikan dan kekuasaan saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk masyarakat. Selain mempengaruhi masyarakat dengan memberikan pengetahuan keterampilan, pendidikan juga membentuk nilai-nilai masyarakat, pandangan dunia, dan norma budaya. Sebaliknya, kekuasaan dalam segala manifestasinya membentuk kebijakan dan struktur pendidikan, mendikte siapa yang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, dan bagaimana pendidikan tersebut disediakan. Dengan menyadari proses-proses ini, kita mungkin akan lebih kritis terhadap cara-cara di mana pendidikan dapat menantang atau memperkuat otoritas dan menyadari bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk melakukan perubahan sosial yang lebih adil. Tujuan dari diskusi ini juga untuk menjelaskan bagaimana pendidikan dapat mendukung perjuangan kesetaraan dan keadilan sosial. Ki Hajar Dewantara, ya, mungkin sudah kita semua pahami ya bahwa beliau merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia, mendefinisikan bahwa pendidikan sebagai upaya untuk mendidik jiwa agar mampu mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup dalam masyarakat. Selain mengajarkan muatan akademis, pendidikan dalam masyarakat juga bertujuan untuk mengembangkan cita-cita sosial, menumbuhkan pengembangan karakter, dan juga menanamkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk interaksi sosial. Kekuasaan adalah sebuah kemampuan atau potensi untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku, kebijakan, dan keputusan orang lain atau kelompok dalam suatu masyarakat. Berbagai ahli mengukakan bahwa definisi yang memperlihatkan dimensi yang berbeda-beda dari kekuasaan tersebut. Secara langsung maupun tidak langsung, negara mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana pendidikan. Baik pendidikan itu bagaimana pengaturannya maupun bagaimana pelaksanaan pendidikan yang ada di negara tersebut. Sebagai pemilik sah kekuasaan, negara bertugas menetapkan kebijakan pendidikan nasional yang meliputi pengembangan kurikulum, penetapan standar pendidikan tersebut, dan pengelolaan anggarannya. Selain itu, negara harus menghilangkan kesenjangan dan mengontrol pemerataan sumber daya pendidikan serta menjamin semua individu agar mempunyai akses yang adil terhadap pendidikan. Negara mengawasi dan mengelola sistem pendidikan dasar hingga tinggi melalui lembaga negara seperti Kementerian Pendidikan. Selain itu, negara dapat memperkuat ide-ide tertentu, nilai-nilai budaya, dan sistem sosial melalui pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat atau bahkan menantang kekuasaan yang ada, tergantung pada arah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Praktik umum yang digunakan untuk menegaskan atau memperkuat sistem yang ada di masyarakat adalah pendidikan. Ideologi dalam kurikulum merupakan salah satu cara pendidikan digunakan untuk menjunjung tinggi kewibawaan, penyebaran keyakinan, dan ideologi yang menjunjung status quo yang merupakan salah satu kepentingan penguasaan yang sering dipertimbangkan saat merancang program pendidikan.
Misalnya, dalam sistem pendidikan yang dikelola negara, kurikulum mungkin dirancang untuk menjunjung tinggi referensi kepada pemerintah dan menghindari pembelajaran yang dapat mempertanyakan legitimasinya. Hal ini membantu mereka yang berkuasa untuk memperkuat cengkeraman terhadap masyarakat. Selain itu, salah satu cara pendidikan digunakan untuk meningkatkan kekuasaan adalah dengan memberikan keuntungan pada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, kelompok dominan yang ada dalam masyarakat yang sering mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Sementara kelompok marginal atau tertindas memiliki akses yang terbatas atau pendidikan yang mungkin kualitasnya lebih rendah daripada kelompok-kelompok yang sudah disampaikan tadi. Organisasi dan pengelolaan sistem pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kekuasaan. Salah satu instrumen utama yang digunakan negara untuk mengontrol pendidikan adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah bertugas menetapkan kebijakan kurikulum nasional, distribusi pendanaan, dan standar pendidikan. Misalnya, itu adalah suatu negara yang mungkin memilih untuk menerapkan program pendidikan yang memprioritaskan cita-cita pengajaran yang konsisten dengan ideologi pemerintah yang mendorong pencapaian ekonomi tertentu. Selain itu, otoritas politik mempunyai dampak besar terhadap aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh politik atau kelompok berpengaruh untuk menguntungkan populasi atau wilayah geografis tertentu. Sebagai contoh, daerah atau kelompok yang memiliki pengaruh politik yang lebih besar mungkin mendapatkan alokasi anggaran pendidikan yang lebih tinggi. Sementara wilayah kelompok yang kurang berpengaruh mungkin kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang memadai. Namun, pendidikan juga dapat berfungsi sebagai alat perlawanan terhadap kekuasaan represif atau alat emansipasi. Salah satu contohnya adalah ketika kekuatan yang menindas dikritik melalui pendidikan. Pendidikan seringkali mempunyai kekuatan untuk membuat masyarakat lebih sadar akan kesenjangan sosial. Selain membekali masyarakat dengan sarana untuk memerangi ketidakadilan, pendidikan memungkinkan masyarakat untuk berpikir kritis dan memahami hal-hal atau aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, pendidikan memainkan peran dalam gerakan sosial dan transformasi masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat akan lebih melek, ya, lebih memahami dan tahu apa hak-hak mereka yang pada akhirnya akan mendorong perubahan sosial dan politik yang lebih adil di lingkungan masyarakat. Masyarakat sangat terkena dampak dari hubungan antara pendidikan dan kekuasaan yang memperkuat sistem sosial yang sudah ada pada sebelumnya. Sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan, pendidikan sering sekali berkontribusi terhadap kesenjangan sosial dan menghalangi akses kelompok tertentu terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Akibat hal ini, dari kelompok marginal semakin sulit naik tangga sosial ekonomi, namun menumbuhkan perlawanan terhadap ketidakadilan dan menumbuhkan kesadaran kritis. Pendidikan juga dapat menjadi agen perubahan, ya. Dan dalam kondisi seperti ini, pendidikan dapat berfungsi sebagai alat menghancurkan struktur kekuasaan yang ada, mendorong kesetaraan kesempatan dan memperjuangkan perubahan yang lebih adil. Pada intinya, pendidikan merupakan sebuah wahana atau wadah yang dapat membuat kita itu berpikir selebih intelek, ya, lebih kritis terhadap apa fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, sehingga kita sebagai insan yang memiliki pemikiran kritis tersebut akan mampu memberikan kontribusi terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, dan akhirnya kebijakan tersebut tidak akan menguntungkan kepada salah satu pihak saja, tapi akan dapat kebijakan tersebut memang kebijakan yang tepat dan bisa adil dalam uh, bidang pendidikan tersebut. Baik, demikian opini saya. Apabila ada hal-hal yang
kurang berkenan dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dunia pendidikan di Indonesia pada khususnya akan mampu memberikan pendidikan yang adil dan merata kepada setiap insan yang ada di Indonesia sehingga Indonesia Emas tahun 2045 akan tercapai secara optimal. Demikian pemaparan saya akhiri dengan maturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.